Halo semuanya, kembali lagi pada pembahasan Torkat pada chapter 221 season 3. Pada chapter kali ini berjudul Gustang melawan Tromere part ke-6. Baiklah, melanjutkan perkataan Gustang kepada Bam bahwa Bam akan bernasib sama seperti ibunya, yaitu gagal total. Tetapi Bam memiliki semangat juang. Namun saat ini belum saatnya. Gustang pun kembali menjelaskan bahwa apakah Bam tidak sadar dari pertarungannya melawan Thomas. Ini bukan situasi di mana Bam bisa ikuti. Gustang pun membakar tubuh Bam dengan kekuatan apinya dan memerintahkan Bererir untuk segera pergi. Akan tetapi Bam kembali bangkit dan mampu menahan api milik Gustang. Melihat hal itu, Gustang pun terkejut. Api kekuatan dari 10 keluarga tidak berarti apapun. Bagi Gustang, bagaimana mungkin untuk bangkit dari nyala api itu? Lalu Bam pun bertanya-tanya, mengapa orang seperti Bererir diberikan kesempatan untuk memutuskan nasib 10 keluarga agung? Bagaimana bisa kepala keluarga membuat keputusan yang sangat mengejutkan, yang membuat keputusan tersebut pasti akan menyesal nanti? Lalu Gustang pun menjelaskan bahwa Bam salah paham tentang sesuatu di sini. Gustang tahu apakah puncak yang tepat dan pernah hidup tergila-gila dengannya. Tetapi yang tersisa adalah penyesalan. Jadi sekarang Gustang akan mengambil keputusan yang seperti akan menyesal. Keputusan seperti itu sudah mulai Gustang bakar seperti rokok. Gustang pun kembali menambahkan nyala apinya untuk membakar Bam hingga Bam saat ini seperti tidak sanggup menahannya. Di sisi lain pada panel ini diperlihatkan V yang ada di dalam diri Bam pun merasakan nyala api milik Gustang yang membakar tubuh Bam. Saat Bam menahan rasa sakit nyala api Gustang, tiba-tiba muncullah serangan pemotongan apapun milik Tromere yang mampu melumpuhkan nyala api milik Gustang. Ternyata datanglah Valhalla dan juga Tromere berdiri di antara Bam dan juga Gustang. Pada panel ini diperlihatkan bahwa pasukan Serapim milik Gustang mampu dihancur leburkan oleh Tromere dan juga Valhalla. Lalu Tromere pun menanyakan kemana para bidak rajanya. Bam pun memberitahu bahwa Bererir telah membawa kedua bidak rajanya. Tromere pun merasa masalah semakin rumit. Tromere memerintahkan Valhalla untuk mengejar Bererir. Akan tetapi Gustang dengan kekuatan apinya membentuk dinding hingga Valhalla terbakar dan tidak bisa pergi dari tempat ini. Gustang pun menjelaskan bahwa makhluk rendahan Bererir akan mendapatkan apa yang dia inginkan dengan kedua bidak raja itu. Yang kamu lawan sekarang bukanlah makhluk rendahan Bererir, tetapi aku, Tromere. Mendengar hal itu, Tromere pun meminta Bam untuk bekerja sama dengan meminta Bam untuk menghentikan Bererir. Bam pun setuju dengan hal itu. Tetapi bagi Tromere ada penawaran yang harus Bam setujui, yaitu bergabung dengan keluarga Lobobia. Mendengar penawaran itu, Bam tidak setuju. Mengapa membicarakan hal itu lagi? Tromere menjelaskan, ini bukan tentang pernikahan. Bam adalah peserta dalam permainan dan makhluk yang tak terkalahkan yang tidak terafiliasi dengan keluarga manapun. Tetapi jika Bam sebagai peserta permainan berpindah pihak dan bergabung dengan keluarga Lobobia selama permainan, Bam akan memiliki kedua pionir catur Lobobia dan juga potongan catur lainnya dan memenuhi syarat untuk ikut pertandingan besar. Jadi mulai sekarang jadilah anggota keluarga Lobobia, lalu tangkap Bererir itu dan ambil potongan catur darinya untuk memasuki pertandingan besar. Maka Bam akan mendapatkan kebebasannya dan kita juga bisa memulai pertandingan besar. Jika Bam menerima penawaran Tromere, dia akan menyelamatkan Endorsi yang sedang sekarat itu. Dengan kemampuannya, Endorsi harusnya bermanfaat dalam menangkap Bererir. Kemudian Bam pun menjelaskan apakah Tromere percaya kepadanya, karena Bam benar-benar tidak menyukai apa yang telah Tromere lakukan. Jadi Bam mungkin akan dengan sengaja membuang atau menghancurkan potongan-potongan catur itu. Lalu Tromere pun menjawab, aku tidak pernah percaya pada siapapun, tapi membiarkan nasib dua keluarga dikendalikan oleh hama bernama Bererir itu
lebih buruk daripada memiliki seseorang yang berkualifikasi seperti Bam. Sama seperti biasa, Tromere hanya meminta seseorang melakukan sesuatu. Lalu Tromere pun kembali bertanya, apakah Bam bersedia? Lalu Bam pun menjawab, iya, Bam benar-benar tidak ingin. Tetapi saya akan menjadi bagian dari keluarga Lobopia, meskipun hanya sementara. Panggil saya dengan nama apapun yang kamu suka, Lobopia Balol atau Lobopia Bami. Kemudian Tromere pun setuju dan langsung memerintahkan Bam untuk segera pergi. Sesuai dengan janjinya, Endorsi pun berhasil diselamatkan oleh Tromere. Saat bangkit, Endorsi menanyakan tentang bidak rajanya. Saat Bam menghampiri Endorsi, Gustang menggunakan kekuatan apinya untuk menyerang Bam dan juga Endorsi. Akan tetapi Tromere menggunakan kekuatan pemotongannya menghalau setiap api milik Gustang yang akan mengenai Bam dan juga Endorsi. Tak cukup sampai di situ, Gustang tiba-tiba sudah berdiri di hadapan Bam. Gustang pun memberitahu kepada Bam kenapa Bam berlari tanpa memahami situasinya. Ini bukan situasi di mana Bam harus ikut campur. Melihat Gustang berdiri di hadapan Bam, Tromere langsung memerintahkan Holland untuk memindahkan Bam dan juga Endorsi pergi menggunakan kekuatan hewan-hewan milik Holland yang berada di dekat mereka berdua. Saat mereka berdua terempas, Endorsi yang mencoba meraih tangan Bam saat mencoba menggunakan kekuatan Bongbong untuk pergi, akan tetapi tidak berhasil karena Gustang menggunakan fokusnya untuk mencegah supaya kekuatan Bongbong tidak aktif. Kemudian sesama kepala keluarga, Tromere yang menyadari Gustang yang membuat kekuatan Bongbong Endorsi tidak aktif, langsung menyerang Gustang menggunakan kekuatan pemotongannya dan meminta Gustang untuk fokus kepadanya. Kekuatan pemotongan itu memang luar biasa, dapat memotong segalanya. Bahkan fokus Gustang pun terhadap Endorsi dapat dipotong dengan mudah. Lalu Endorsi pun berhasil menggunakan Bongbong dan pergi dari tempat itu. Di sisi lain juga Tromere memerintahkan Valhalla untuk membantu mereka pergi. Terjadilah bentrokan hebat di antara mereka semua ketika Endorsi mencoba pergi. Lalu Gustang pun berpikir bahwa apakah Bererir berhasil melarikan diri karena di luar banyak hewan-hewan kuno. Beralih ke tempat Bererir, dia sepertinya berhasil keluar dan benar saja, banyak sekali hewan-hewan kuno berada di sana. Tempat yang ada di depan Bererir adalah teater besar, dan Bererir bisa melihatnya dari tempat dia berdiri. Karena tubuhnya tidak bisa terbang, Bererir menggunakan kekuatan cairannya untuk memanjangkan tangannya, lalu meraih sedikit demi sedikit bagian tunas menuju ke teater besar. Saat Bererir di udara, ternyata dari atas mereka datanglah Bam dan juga Endorsi menggunakan Bongbong. Lalu Endorsi menyuruh Bam untuk menyerangnya. Melihat hal itu, Bererir terkejut bagaimana bisa mereka berdua berhasil keluar. Di sisi lain, karena terkejut, Bererir mencoba bergelantungan di tunas. Melihat hal itu, Endorsi tanpa pikir panjang langsung menyerang Bererir dari jarak jauh. Tetapi Bererir masih mampu menghindar. Tak disangka-sangka, Bam ternyata sudah menyiapkan spearnya untuk menyerang Bererir ketika dia menghindar. Spear dari Bam berhasil menembus perut dari Bererir. Namun Bererir tidak menyangka tubuhnya tidak bisa bertahan. Bererir berpikir bagaimana caranya dia harus melarikan diri ke dalam tunas. Pada panel ini diperlihatkan, sepertinya Enkidu yang ada di dalam Bererir dan juga Bererir sendiri mulai terpisah. Lalu diperlihatkan, kedua bidak raja mulai keluar dan terjatuh di dekat tunas. Ternyata Bererir mencoba menyisipkan kedua bidak raja ke dalam bagian tunas. Endorsi dan juga Bam mencoba mengejar Bererir lagi. Berpindah ke tempat Gustang dan juga Tromere, pertarungan antar kepala keluarga ini menjadi tensi yang sangat tinggi, di mana saat ini Tromere terus menggempur Gustang dan juga memanggil salah satu hewan kuno yang bernama Rapio dan memerintahkan Rapio untuk kembali ke dalam tubuh Tromere. Ternyata hewan-hewan kuno ini dapat berubah bentuk menyerupai senjata, sama seperti kekuatan dari Red Terisla dan juga Blue Terisla milik Bam.
Jadilah penggabungan kekuatan dari hewan kuno Rapio dengan tubuh milik Tromere. Di sini dijelaskan, 7 hewan yang Tromere kendalikan secara pribadi adalah mereka yang telah Tromere berikan sebagian kekuatannya. Di antara mereka, 3 naga laut mengambil bagian terbesar. Kemudian Gustang pun bertanya, apakah kamu mengambil kembali kekuatan yang telah kamu berikan kepada hewan itu? Lalu Tromere pun menjawab, iya, ingatlah, itu akan lebih kuat daripada saat aku mengendalikannya. Tromere pun mulai menyerang menggunakan senjata hewan itu. Keluarlah sebuah hempasan yang menyerang Gustang, dan Gustang pun hanya bisa menahan hempasan dengan kedua tangannya. Tak sampai di situ, Tromere sudah berada di hadapan Gustang. Di sisi lain, Gustang terkejut bahwa Valhalla berada tepat di belakangnya secara bersamaan. Valhalla pun mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Gustang. Tetapi memang kepala keluarga berada di level yang berbeda. Gustang masih dengan keadaan tenang mampu menghindarinya. Tapi memang itu rencana Tromere. Ketika Gustang berusaha menghindar, Tromere sudah bersiap di depannya menggunakan kekuatan hewan kunonya untuk meninju Gustang. Kemudian refleks cepat Gustang memukul kepala Tromere menggunakan tongkat penghakiman. Tromere pun mencoba menahan serangan tersebut. Gustang pun bertanya mengapa Tromere tidak menghindarinya. Ternyata memang itu rencana Tromere. Tromere memberitahu Gustang sesuatu, bahwa dia bukanlah pengecut yang seperti Gustang pikirkan. Sambil menahan serangan tersebut, di belakang Tromere dia telah menyiapkan kekuatan pemotongannya untuk menyerang. Menggunakan senjata hewan kuno yang ada di tangan kanannya, Tromere mencoba menyerang tubuh Gustang, dan kekuatan pemotongan Tromere menyerang tangan kiri Gustang yang sedang memegang buku, hingga tangan kiri Gustang terputus. Pada panel ini terlihat jelas tangan kiri Gustang terputus bersama dengan buku yang dia pegang. Gustang pun merasa kesakitan. Di sisi lain, Gustang juga berpikir bahwa dia telah lengah dengan menurunkan pertahanannya. Ditutup pada chapter kali ini, Gustang pun kembali membacakan buku itu yang berada di tangan kirinya, meskipun tangan kirinya terputus, dengan berkata, siapa yang berani merusak langit-langit yang tinggi? Itu adalah nama anak yang lahir dari ayah langit. Jadilah pisau angin yang membuat langit-langit robek dan keluarlah. Pada panel ini, Gustang diperlihatkan percaya diri. Mendengar hal itu, Tromere benar-benar terkejut. Dari raut mukanya diperlihatkan Tromere tegang. Kemudian panel ini diperlihatkan dari langit-langit bergumullah angin-angin dalam satu tempat. Terbentuklah suatu gerbang dari langit-langit itu. Lalu muncullah tangan yang berukuran besar mencoba membuka gerbang tersebut. Lalu muncullah suatu monster berukuran besar dari atas kepala Gustang. Gustang pun berkata, lihat dengan seksama. Ini adalah pembawa acara dari roh-roh yang turun melalui langit-langit yang robek. Pertarungan ini sudah memasuki tahap-tahap menegangkan, di mana Gustang sudah mulai mengeluarkan segala kemampuannya, meskipun bagi Mimin belum semuanya. Dan sepertinya Tromere pun mengenal makhluk yang barusan Gustang panggil. Tapi pasti Tromere maupun Gustang masing-masing masih memiliki kemampuan spesialnya. Memang pertarungan dua kepala keluarga ini belum mendekati klimaks, tapi dengan kekuatan mereka yang sudah diperlihatkan, sudah menegaskan bahwa para kepala keluarga atau petualang agung berada di level tertinggi di menara. Mungkin jika mereka bertarung secara serius dan juga all out, hal itu akan dapat mengguncang menara. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Baiklah, sekian pembahasan Torkat pada chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.